Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah bandara, di depanmu sebuah pesawat bersiap untuk lepas landas. Beratnya ratusan ton, terbuat dari logam, penuh dengan penumpang dan benda. Lalu tiba-tiba, dengan suara nyaringnya, pesawat itu melaju kencang, dan perlahan-lahan ia terangkat, mengambang di udara, terbang menjauh, melawan gravitasi. Apa kamu pernah bertanya-tanya, bagaimana mungkin benda sebesar dan seberat itu bisa terbang di langit? Apakah ini hanya soal kecepatan? Apakah ada rahasia tersembunyi yang membuat pesawat bisa melayang jauh dari tanah? Apa jangan-jangan ada jin yang mengangkatnya? Untuk menjawab itu, kita pertama kembali ke awal abad ke-20 saat dua bersaudara bernama Orville dan Wilbur Wright mencoba mewujudkan mimpi manusia untuk terbang. Di tahun 1903, mereka berhasil menerbangkan pesawat bermesin pertama di dunia. Walau hanya beberapa meter dari tanah, namun pencapaian kecil itu membuka gerbang besar bagi revolusi transportasi udara yang kini kita kenal. Tapi, apa sebenarnya yang membuat pesawat bisa terbang? Jawabannya tersembunyi dalam ilmu fisika dan aerodinamika. Ada 4 gaya utama yang bekerja pada pesawat saat terbang. Gaya angkat, gaya berat, gaya dorong, dan gaya hambat. Gaya angkat atau lift adalah kunci utama yang memungkinkan pesawat melawan gravitasi bumi. Gaya ini dihasilkan oleh bentuk sayap pesawat yang dirancang khusus. Ketika udara mengalir melewati sayap, bagian atas sayap yang melengkung membuat udara bergerak lebih cepat daripada bagian bawah yang datar. Perbedaan kecepatan ini menyebabkan perbedaan tekanan, sehingga terciptalah gaya angkat ke atas. Prinsip ini dikenal sebagai hukum Bernoulli dan menjadi dasar utama dalam desain sayap pesawat. Namun, gaya angkat saja tidak cukup. Pesawat juga membutuhkan gaya dorong agar bisa bergerak maju dan mendapatkan aliran udara yang cukup untuk menghasilkan gaya angkat tadi. Disinilah mesin pesawat berperan. Mesin jet atau baling-baling mendorong pesawat ke depan, melawan gaya hambat yang berusaha memperlambat gerakannya. Dengan dorongan yang cukup dan bentuk aerodinamis yang mengurangi hambatan udara, pesawat bisa mencapai kecepatan optimal untuk lepas landas. Desain pesawat juga memainkan peran penting. Bentuk badan pesawat yang memanjang, sayap yang dirancang dengan presisi, serta ekor yang membantu menjaga kestabilan. Semuanya dirancang agar pesawat bisa tetap seimbang dan terkendali di udara. Bahkan sudut kemiringan sayap, ukuran flaps, hingga kecepatan angin dan suhu udara di sekitar mempengaruhi performa penerbangan. Sementara itu, di dalam kokpit, pilot mengendalikan pesawat dengan bantuan berbagai instrumen, tuas, pedal, dan layar digital, memungkinkan mereka mengatur arah, kecepatan, dan ketinggian. Tapi teknologi juga membantu sistem autopilot, radar, dan komputer navigasi modern membuat penerbangan hari ini jauh lebih aman dan efisien dibandingkan masa lalu. Semua ini menunjukkan bahwa penerbangan bukanlah sihir atau mistis, melainkan hasil dari ratusan tahun eksperimen, pemikiran ilmiah, dan inovasi teknologi. Dari mimpi manusia untuk meniru burung, hingga pesawat canggih yang bisa melintasi samudra dalam hitungan jam.
Semuanya terjadi karena kita memahami dan memanfaatkan hukum alam semesta dengan tepat. Sekarang kamu tahu kenapa pesawat bisa terbang? Bukan karena keajaiban, bukan karena diangkat jin, tapi karena ilmu pengetahuan yang bekerja di balik layar. Ilmu yang terus berkembang dan membawa manusia lebih dekat ke bintang-bintang. Jadi, lain kali saat kamu duduk di dekat jendela pesawat, melihat awan di balik jendela, ingatlah bahwa kamu sedang berada di salah satu puncak pencapaian teknologi manusia. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa, dah.